Untuk kegiatan pembelajaran pada pembelajaran saat ini, kalian akan mempelajari materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran saat ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran yang kedua ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, menjelaskan peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjelaskan peran Indonesia di ASEAN, menjelaskan peran Indonesia di gerakan non-blok. Mari kita mulai materi pada pembelajaran saat ini. Diawali pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuasaan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua kekuatan tersebut adalah blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal, sedangkan kekuatan lainnya dikuasai oleh blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksakan bangsa Indonesia untuk menentukan sikap walaupun usianya masih sangat muda. Sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antar dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Sikap politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Selanjutnya, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau kita kenal dengan KAA pada tahun 1955. Selanjutnya, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau kita kenal dengan GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun
1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB yang selanjutnya terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional melalui dari SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan sebagainya. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya bangsa Indonesia sebagai anggota organisasi OKI, organisasi OPEC, EC, dan APEC, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini Indonesia sudah menjalani kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara kita yang berada di negara lain. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kepastian untuk membuat perjanjian internasional karena merupakan subjek hukum internasional. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara, akan tetapi meskipun demikian tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, tergantung dari sifat dan organisasi tersebut. Bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam organisasi internasional? Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk menambah wawasan, berikut ini dipaparkan peran Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia dalam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengikat. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan.
Dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan mandiri. Adapun peran Indonesia dalam ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peran penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peran besar dalam membentuk kesepakatan untuk stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membentuk proses pemilihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu, Indonesia menjadi perantara dalam proses pemisahan diri Muslim di Filipina Selatan. Menyadari akan hal itu, maka Indonesia menjadi salah satu negara pemprakarsa berdirinya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut, bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Adapun peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagi Indonesia, GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selain itu, diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa sebagai implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif itu. Selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditujukan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995. Meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pemimpin GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengundur sebagai anggota GNB. Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan perannya untuk kemajuan GNB di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi ketua GNB. Demikian pemaparan materi untuk pertemuan kedua ini. Semoga kalian semua memahami
Assalamualaikum